Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Uzliawati selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adnan Hamidi dengan NIM 55522000158, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisien securities market atau pasar efek yang efisien. Ada 7 poin yang akan saya bahas pada PowerPoint kali ini, yaitu yang pertama pasar efek efisien, yang kedua implikasi pasar efisien untuk laporan keuangan, yang ketiga informasi harga, yang keempat model biaya modal, yang kelima asimetri informasi, yang keenam signifikansi sosial pasar efek yang bekerja dengan baik, dan yang ketujuh kesimpulan. Yang pertama yaitu overview. Teori pasar sekuritas yang efisien memprediksi bahwa harga sekuritas yang dihasilkan memiliki beberapa sifat menarik. Efisiensi pasar sekuritas memiliki implikasi penting bagi akuntansi keuangan. Salah satu implikasinya adalah mengarah langsung pada konsep pengungkapan penuh. Efisiensi menyeratkan bahwa isi informasi pengungkapan bukan bentuk atau lokasi pengungkapan itu sendiri yang dinilai oleh pasar. Dalam teori pasar yang efisien, akuntansi dipandang bersaing dengan sumber informasi lain seperti media berita, analis keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Selanjutnya itu pasar efek efisien. Ada 4 poin tentang efisiensi yang sangat penting. Yang pertama yaitu harga pasar efisien sehubungan dengan informasi yang diketahui publik. Yang kedua, efisiensi pasar adalah konsep yang relatif. Yang ketiga, investasi adalah permainan yang adil jika pasar efisien. Yang keempat, harga pasar sekuritas harus berfluktuasi secara acak dari waktu ke waktu. Bagaimana harga pasar mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia? Suatu model mengenai teori pengambilan keputusan akan memberikan suatu cara untuk memproses informasi, tetapi tidak ada jaminan bahwa pemrosesannya akan berjalan dengan benar. Sebagai akibatnya, untuk investor yang berbeda akan bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap informasi yang sama, meskipun mereka semua menerima informasi secara rasional. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena setiap individu memiliki keyakinan dasar awal yang berbeda atau different prior beliefs. Yang kedua yaitu implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Yang kedua yaitu pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Yang ketiga, efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif. Dan yang keempat yaitu akuntan harus dapat menyediakan informasi yang berguna. Yang ketiga, informasi harga. Efisiensi menyeratkan bahwa harga pasar dari sekuritas sepenuhnya mencerminkan mengenai keakuratan informasi yang ada di publik mengenai sekuritas tersebut. Ketidakkonsistenan yang logis adalah apabila harga yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut, maka harga tidak akan secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah investor rasional sekarang memiliki insentif untuk memperbarui keyakinan mereka dengan mengumpulkan lebih banyak informasi. Sementara kemampuan harga pasar untuk rata-rata, perbedaan individu dalam pemrosesan informasi seperti yang kita lihat dalam contoh peramalan sepak bola, berada di jalur yang benar. Proses pembentukan harga di pasar sekuritas jauh lebih kompleks dari ini. Melalui pertimbangan cara-cara yang rasional, investor dapat menjadi lebih terinformasi dengan analis hati-hati keputusan pengungkapan manajer dan dengan memungkinkan perdagangan kebisingan. Akuntan lebih mampu memahami peran informasi dalam harga. Kehadiran pedagang kebisingan tidak berarti bahwa konsep pasar sekuritas yang efisien bahwa harga saham sepenuhnya mencerminkan informasi tidak valid. Namun konsep ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Pemahaman yang lebih baik tentang proses pembentukan harga mengarah pada prediksi empiris tentang bagaimana harga sekuritas merespon informasi akuntansi dan pada akhirnya memungkinkan akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang lebih berguna. Yang keempat yaitu model biaya modal.
Posisi untuk memformalkan hubungan antara harga pasar yang efisien dari sekuritas, risikonya, dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari sekuritas tersebut dilakukan melalui model penetapan harga aset model Sharpe-Rhinter yang terkenal. Ada 3 kegunaan utama rumus CPM. Yang pertama yaitu menunjukkan dengan jelas bagaimana harga saham bergantung pada ekspektasi investor atas harga saham dan dividen di masa depan. Yang kedua, dengan kembali ke tampilan ex post, CPM memberi kita cara untuk memisahkan pengembalian yang direalisasikan pada suatu saham menjadi komponen yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Yang ketiga, model pasar menyediakan cara yang nyaman bagi peneliti dan analis untuk memperkirakan beta saham. Yang kelima yaitu asimetri informasi. Ada 2 jenis asimetri informasi, yaitu yang pertama seleksi yang merugikan dan yang kedua yaitu moral hazard. Kedua jenis asimetri informasi ini menciptakan sumber tambahan estimasi risiko bagi investor. Dengan seleksi yang merugikan, parameter yang tidak diketahui adalah kejujuran orang dalam. Dengan moral hazard, parameter yang tidak diketahui adalah tingkat kelalaian manajer dalam menghadapi asimetri informasi. Investor luar akan melindungi diri mereka sendiri dengan menawar harga sekuritas dengan jumlah kerugian yang diharapkan di tangan orang dengan keunggulan informasi. Sehingga meningkatkan biaya modal perusahaan, tidak mungkin bahwa risiko estimasi ini sepenuhnya dapat didiversifikasi karena investor lebih mungkin mengalami kerugian daripada keuntungan dari seleksi yang merugikan dan moral hazard. Yang keenam yaitu signifikansi sosial pasar efek yang bekerja dengan baik. Pasar sekuritas adalah sarana utama di mana modal dikumpulkan dan dialokasikan untuk kebutuhan investasi yang bersaing. Konsekuensinya, diharapkan secara sosial bahwa pasar ini bekerja dengan baik, yaitu jika harga saham mendekati nilai fundamental, kemudian perusahaan akan berinvestasi dalam proyek modal sampai profitabilitas marginal dari investasi lebih lanjut sama dengan biaya marginal, sehingga menciptakan alokasi modal yang efisien. Pasar akan bekerja dengan baik sejauh investor mempercayai manajer dan orang dalam lainnya, yaitu jika kekhawatiran mereka tentang seleksi yang merugikan dikendalikan. Tentu saja inilah yang diinginkan masyarakat karena modal investasi langka. Kesejahteraan sosial akan ditingkatkan jika modal yang langka digunakan untuk alternatif yang paling produktif. Namun, seperti yang disebutkan, harga sekuritas tidak sepenuhnya mencerminkan nilai fundamental dengan adanya informasi orang dalam. Investor biasa akan menyadari risiko estimasi yang dihasilkan dari pemilihan yang merugikan dan perdagangan orang dalam. Kemudian, fenomena lemon ikut berperan. Investor menyadari bahwa pasar bukanlah level playing field dan menarik diri dari pasar atau menurunkan jumlah yang bersedia mereka bayarkan untuk sekuritas apapun. Akibatnya, perusahaan dengan proyek investasi berkualitas tinggi tidak akan menerima harga tinggi untuk sekuritas mereka, dan mereka akan berinvestasi relatif rendah terhadap tingkat efisiensi sosial. Masalah yang terkait adalah jika terlalu banyak investor menarik diri, pasar menjadi tipis atau setara kehilangan kedalaman, di mana kedalaman adalah jumlah saham yang dapat dibeli atau dijual oleh investor tanpa mempengaruhi harga pasar. Ketika kedalaman rendah, calon investor mungkin tidak dapat membeli atau menjual sekuritas yang mereka inginkan pada harga pasar yang selanjutnya menghambat investasi. Manfaat sosial dari pasar sekuritas bekerja dengan cukup baik akan tercapai jika 2 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu semua informasi yang berguna tersedia untuk umum, setidaknya hingga kemampuan hukuman dan insentif untuk biaya efektif memotivasi pelaporan berkualitas tinggi. Harga pasar sekuritas relatif efisien terhadap informasi yang tersedia untuk umum. Yang 7 terakhir yaitu kesimpulan. Perilaku investor yang rasional mendasari teori pasar sekuritas yang efisien. Namun tidak perlu semua investor bereaksi terhadap informasi dengan cara yang sama. Apa yang diperlukan adalah bahwa perbedaan individual dihilangkan sedemikian rupa sehingga harga sekuritas dengan benar mencerminkan informasi yang tersedia untuk umum. Dengan demikian, model investor yang rasional dan harga pasar sekuritas yang efisien yang dihasilkannya mewakili perilaku rata-rata investor, tidak harus perilaku individu tertentu. Implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk akuntan mencakup pengungkapan penuh. Efisiensi pasar mengandung kontradiksi logis karena jika harga pasar selalu mencerminkan dengan benar
Semua informasi yang tersedia untuk umum, tidak ada yang memiliki insentif untuk mengumpulkan informasi. Dalam hal ini, harga akan dengan cepat kehilangan kualitas efisiensinya. Untuk menyelamatkan teori tersebut, para ahli teori telah memperkenalkan konsep pedagang kebisingan. Meskipun pengungkapan penuh, akan selalu ada beberapa informasi orang dalam, menciptakan kerugian informasi bagi investor yang bereaksi dengan mendiskon harga saham untuk perkiraan kerugian mereka di tangan orang dalam. Akuntan dapat meminimalkan kerugian ini dengan mendorong standar keputusan yang berguna dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sebanyak mungkin dengan biaya yang efektif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.